Kilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Cirebon sebagai sebuah wilayah kultural yang memiliki akulturasi berbagai kekayaan budaya dan peninggalan sejarah telah menjadi tujuan objek wisata religi. Saya selaku Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengajak masyarakat dan wisatawan untuk mengunjungi keunikan daya tarik dan wisata religi dalam rangka menjunjung tinggi nilai leluhur yang ada di Kabupaten Cirebon. Dengan kerangka berpikir, kerangka langkah demi kemajuan kearifan lokal, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon mengadakan sebuah acara Napaktilas Jejak Leluhur sebagai penerus generasi dapat meneladani nilai-nilai leluhur di Kabupaten Cirebon khususnya dan Indonesia Nusantara pada umumnya. Kabupaten Cirebon Katon. Pemirsa, kita berjalan kaki dari bawah ke atas Bukit Gunung Sangak. Ternyata jauh dan capek juga. Tapi ada yang aneh di sini. Sebelum kita naik ke Gunung Sangak pada level tingkat atas puncaknya, ini ada salah satu yang bikin aneh, ada mata air atau belerang yang bisa dirasakan baunya dan kehangatannya. Berarti otomatis yang namanya tempatnya belerang itu adanya di kawah. Berarti ini sudah membuktikan bahwa di sini termasuknya puncak ya, yang dari sampai di tingkat bawah tersebut yang di Sumber atau daerah Kerandon sekitarnya ya. Ini ada khasiat enggak nih belerang di sini, Pak? Ya, ada menurut cerita mah buat gatal. Gatal. Gitu. Ya. Ya, yang gatal-gatal itu ya kasih itu belerang gitu. Itu. Menurut cerita kayak itu, kulit lah. Ya. Kulit. Dijamin keasliannya ya di sini. Dijamin keasliannya. Tidak ada yang jarah. Enggak. Ada. Mari pemirsa, kita bisa melihat ke atas puncak Gunung Sangak yang diceritakan pertemuannya Sang Hyang Bango dengan Raden atau Pangeran Walang Sungsang, putra dari Prabu Siliwangi. Alhamdulillah, sampailah kita berada di puncak Gunung Sangak, yaitu cirinya pohon beringin yang berusia ratusan tahun. Dan ini batu ini saksi sejarah, saksi bisu pertemuannya Pangeran Walang Sungsang yang nanti menjadi Mbaku Cirebon, putra dari Prabu Siliwangi. Bertemulah beliau dengan seorang Sanghyang berupa Sang Hyang Bango. Pertemuan ini apa maksud tujuannya, Pak Juru Kunci? Maksud tujuannya itu mencari sejatinya Islam. Nah, sebenarnya Sang Hyang Bango itu sendiri beragamanya masih kesangyangan. Kok kenapa mau ingin menuntun Pangeran Walang Sungsang untuk ke arah Syekh Datuk Tapi? Ya, karena waktu dalam itu pencarian tersebut itu Sang Hyang Bango itu udah ada mimpi. Ya. Ada seorang putra mahkota mau menuju ke sini, gitu, ke Gunung Sangak. Gitu. Makanya karena keikhlasan dan kesabarannya akhirnya diterima. Iya. Dan dijadikan murid ya. Murid. Nah, gimana Pak? Iya. Raden Toto? Iya, jadi apa yang disampaikan Pak Adis benar.
ini adalah puncak Gunung Cangak, ya, di mana Pangeran Walang Sungsang beliau bertemu dengan Sang Hyang Bango dalam rangka pencariannya sejati Islam yang menuju Syekh Nurjati. Namun sebagaimana yang disampaikan Pak Jupel, bahwasanya beliau sudah dapat informasi nanti akan datang seseorang putra mahkota, ya, informasi ada impen, ada wangsit, bahwasanya nanti akan datang putra mahkota yang akan mencari sejatinya Islam. Nah, sehingga beliau singgah di sini, ditempa secara lahir batin. Nah, nanti juga ada batu pendadarannya juga ada di sana, Pak, ada batunya juga untuk meyakini bahwasanya Pangeran Walang Sungsang nanti layak menjadi seorang pemimpin maupun seorang syiar Islam seperti itu. Nah, tapi yang paling unik, saudara, ada dua hal di Gunung Cangak ini. Yang pertama tadi sampaikan Pak Kadis, bahwasanya di bawah ada aroma belerang yang sangat menyengat. Nah, aroma belerang itu memang adanya di kawah puncak gunung. Tetapi di sini kawahnya sudah ada, tapi aromanya belerangnya menyengat banget. Berarti yakini bahwa di sini memang puncaknya ada di sini. Itu satu. Yang kedua, sebagaimana yang telah ditulis dalam naskah Babat Cirebon, ini pertemuan beliau Sang Hyang Bango dengan Pangeran Walang Sungsang itu adalah di puncak ada pohon beringinnya. Dan kita saksikan pohon beringinnya masih ada di sini, bukti on titiknya. Berarti itu boleh dua yang paling unik. Saya kira demikian, Pak Kadis. Kita bisa buktikan bahwa peninggalan situs yang sekiranya tidak bisa dipungkiri adanya pohon beringin yang sudah menyatu dengan batu dan bukit di sekitarnya. Jadi kalaupun tadi saya lihat tadinya saya sanksi, ini kok pohon beringinnya kecil, ternyata akar atau oyode sampai ke bawah. Jadi ini sudah menunjukkan dari naskah arkeologi, ya Pak, naskah-naskah Babat Cirebon dibuktikan betul adanya bahwa di sini ada sebuah pertemuan antara Sang Hyang Bango dengan Baku Cirebon atau Pangeran Walang Sungsang. Mari pemirsa, sampailah kita di yang dinamakan Batu Balai Kencana. Kenapa dikatakan Batu Balai Kencana? Ini untuk itikaf tafakurnya Pangeran Walang Sungsang yang akan nanti menjadi julukannya Baku Cirebon. Dengan wejangan dari Sang Hyang Bango yang akan menuntunnya karena ketulusan, kesabaran, dan keikhlasan dari keteguhan dan keberanian dari Pangeran Walang Sungsang, yang akhirnya dikabullah beliau itu suatu saat akan bertemu dengan Syekh Dadul Kafi atau Syekh Nurjati. Disinilah beliau selama kurang lebih 1 bulan bertafakur, bermunajat kepada Allah, mohon petunjuk. Artinya kita bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu kita tidak bisa hanya memakai hanya tenaga dan pikiran, tapi kita berdoa kepada Allah. Kita bisa melihat bahwa keberhasilan itu antara hablim minallah dengan hablum minan nas itu harus seimbang. Kurang lebih dari Batu Balai Kencana ini demikian adanya. Mangga Pak Juru Kunci, barangkali ada yang mau disampaikan apa saja di sini yang ini sudah dibuktikannya berdasarkan penelitian arkeologi dari Babat naskah Cirebon. Apa aja yang ini kan keistimewanya Pak? Ya, kalau malam Jumat banyak yang ke sini. Banyak. Untuk bertawasul. Bertawasul ya. Mohon maaf, ini bukan untuk menyembah, sekali lagi. Ya. Ketika itu Rasulullah sendiri juga bertawasul, bermunajatnya itu di Gua Hiro, bukan di masjid. Waktu itu belum ada masjid. Ya kan? Betul. Ya, Waktu itu belum ada musola. Nah, bagaimana cara untuk supaya doanya diijabah? Harus ada ketersendirian, transcendental dengan Gusti Allah. Mangga Pak Toto barangkali menambahkan. Iya.
Saya menambahkan pada dasarnya untuk mencapai sesuatu yang dituju itu kita harus ada wasilah. Ada wasilah itu ada perantara, sebagaimana yang dilakukan oleh Pangeran Warangsungsang menemukan sejati agama Islam itu bertemu dengan Ki Danuwarsi, Ki Sangyang Nago, terus Sangyang Bango. Dari titik akhir inilah beliau nanti akan ketemu menuju Syekh Zatil Kafi. Namun di tempat inilah beliau ditempa secara lahir batin, karena itu nanti juga ada di sana ada merupakan batu pendadaran, batu tameng yang berfungsi untuk menguji coba mental secara baik lahir maupun batin Mbaku Cirebon sebelum menjadi pemimpin di Cirebon ini. Demikian Pak Kadis. Program Napaktilas Jejak Leluhur ini tidak lain tidak bukan kami mengajak dalam rangka wisata religi. Sesungguhnya Rasulullah sendiri sudah memberikan sebuah petuah nasihat. Orang cerdas itu ada dua. Satu, orang yang mengingatkan kematian. Yang kedua, bagaimana orang tersebut mempersiapkan untuk kematian itu. Jadi tidak ada salahnya apabila kami melakukan Napaktilas Jejak Leluhur sebagai suri tauladan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Napaktilas Jejak Leluhur dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon.